Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadits sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatuhu ila akhir. Bab taubati, bab menjelaskan mengenai tentang taubat. Kita masuk sebagaimana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang masalah masjid dan hal-hal terkait kepada masjid, sehingga kalau kita punya rumah hendaknya buatlah tempat untuk kita melakukan ibadah sholat. Nah, sekarang kita masuk kepada mengenai akhlak. Salah satunya adalah bab mengenai taubat. Kata ulama, qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Ulama mengatakan taubat itu wajib dari setiap dosa. Kita ini dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja ataupun tidak sengaja, ini pasti berbuat dosa, Pak. Bisa jadi dosa mata, bisa jadi dosa lisan, bisa jadi dosa tangan. Dosa tangan gimana, Ustaz? Kan kagak maling, kagak mencuri, bisa jadi itu gara-gara main apa? Main handphone. Kemudian ada pakai Zeus, ya udah tuh jadi online waktunya dah, pinjol juga dah, kan itu sama dosa juga tuh, ya itu dosa betul, dosa tangan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bi haqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Kalau maksiat itu di antara hamba Allah dan di antara Allah tidak ada kaitannya dengan manusia, maka untuk tobat ada 3 syarat. Ya, kita kan sebagai manusia, Pak, kadang-kadang ada aja yang bengkok jalan kita, Pak. Ya, enggak apa tuh, enggak lurus saja. Kalau malaikat sih iya, malaikat mah enggak ada. Malaikat itu salah. Malaikat memang jalan lurus saja kayak tol. Kalau kita manusia biasa yang imannya kadang yazid, lagi naik, kalah malaikat. Kadang iman kita itu lagi turun, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, yang namanya manusia siapapun orangnya itu pasti mengalami sebuah kesalahan. Baik kesalahan masa lampau dulu, mungkin belum adanya hidayah yang Allah berikan, teman-teman kita masih banyak yang pada berkelanjutan. Ya, tapi sekarang ya alhamdulillah kondisinya juga sudah mulai membaik, lingkungannya juga sudah kondusif, banyak untuk memberikan pencerahan mengenai tentang ilmu agama. Kalau perbuatan itu pernah kita lakukan maksiat kepada Allah, maka cara taubat itu cuma tiga. Apa itu? Ahaduha ayyuqli'a 'anil maksiyah. Yang pertama, bahwa dia memberhentikan, memutuskan meninggalkan maksiat. Udah, dulu barangkali pernah melakukan perbuatan dosa, apakah mabuk-mabukan, lagi sekarang lagi ngetren ya, gara-gara sebotol minuman. Dulu misalnya tuh masih banyak yang minum, masih banyak yang pada ya tidak beres lah. Nah, salah satunya apa? Cara taubat itu ayyuqli 'anil maksiyah, bahwasanya meninggalkan maksiat itu. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha, nyesal di atas melakukan perbuatan. Kira-kira habis melakukan dosa ada perbuatan nyesal apa? Contoh apa misalnya ninggalin sholat? Ada nggak kira-kira tuh ninggalin sholat nyesal? Kalau ada, ya itu salah satunya. Padahal iman kita itu masih ada. Ninggalin ngaji kira-kira nyesal apa enggak? Nah, besok ada ngaji lagi. Malam minggu besok ada lagi kajian. Besok ada sholat subuh lagi. Itu mulai dari awal-awal yang remeh, mulai awal yang kecil kita tinggalkan. Apakah sholat,
apakah ibadah, apakah zikir dan seterusnya. Ya, kalau kita tinggalkan, kira-kira ada penyesalan atau enggak? Itu yang berupa ketaatan. Apalagi yang berbentuk atau berupa maksiat. Ya, misalnya tadi, apakah habis ngambil hak orang lain, apakah habis ngomongin orang lain, kira-kira nyesel apa enggak? Kalau nggak nyesel, ya tobatnya belum diapain? Belum diterima. Jadi syarat tobat itu pertama tadi meninggalkan maksiat tersebut, yang kedua nyesel di atas melakukannya. Ya besok saya nggak melakukan lagi nih, yang penting ada penyesalan. Yang ketiga apa? Ayyazima alla yauda ilayya abadan. Yang ketiga bahwa beriktikad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kita beriktikad, kita berupaya semaksimal mungkin jangan meninggalkan, jangan melakukan perbuatan itu lagi. Kadang-kadang kita enggak, kita tobatan apa? Tobat sambal. Sekarang mau pedes, besok ngelakuin lagi. Sekarang udah mau berhenti judi online, besok judi lagi. Sekarang udah kita mau berhenti mabuk-mabukan, besok tambah mabuk lagi, tambah mabuk janda lagi. Ini salah satu tobat yang tidak diterima oleh Allah kalau tidak ada iktikad baik. Untuk apa? Untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Fa in fuqida ahadu salasa lam tasihha taubatuh. Kalau luput 3 syarat tadi, maka tobatnya dianggap tidak sah. Nah, kita kan habis sholat itu ya upayakan membaca kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minimal berapa kali? 3 kali kan? Kalau 5 kali kita sholat, baru 15 kali membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan baca hadisnya, Nabi itu sehari semalam berapa kali mengucapkan istighfar. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin wa syurutuhu arba'atun. Kalau maksiat itu berkaitan kepada manusia, maka syarat taubatnya 4. Apa itu? Hadhihi salasa, ini yang 3 tadi. Dia berhenti melakukan maksiat, menyesal atas melakukan maksiat tersebut, dan beriktikad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau berkaitan kepada manusia, bahwasanya wa ayyabru min haqqi sahibiha, dia harus bebaskan dari hak orang yang memiliki harta tersebut. Kalau punya utang misalnya, ya janji nih, ya nanti saya lunasi utangnya habis lebaran, minjemnya bulan puasa, ya jadi nanti habis lebaran. Kemudian habis lebaran nggak ada beritanya, nggak ada omongannya, hilang begitu aja misalnya. Ya. Terus kemudian beberapa minggu yang akan datang, dia datang ke rumah kita, minta maaf bahwasanya pernah janji dulu punya utang, janjinya lebaran mau dilunasi. Kira-kira kita maafin apa enggak? Maafin nggak? Iya. Dosa kamu atau misalnya janji kamu saya maafin, lupa mah. Artinya apa? Ada hak anak Adam yang harus ditunaikan. Kalau kita pinjam uang wajib kita lunasi. Apalagi nauzubillah min dzalik, kalau ada orang itu punya kaitan kepada manusia, lalu hal tersebut sampai dibawa mati, Pak. Makanya penting tuh kalau ngomongin orang mati, pertama memang kita mengucapkan terima kasih banyak yang melatih. Yang kedua mohon maaf kalau selama ini barangkali dia berteman, dia bergaul di lingkungan ini banyak dosa, banyak salah, maka mohon dimaafkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah apabila jenazah ini punya sambutan kepada sesama manusia, baik hutang ataupun piutang, maka tolong untuk dimusyawarahkan kepada ahli warisnya. Itu penting. Kenapa? Dalam hadis yang lain sampai Nabi itu nggak mau mendoakan orang yang wafat meninggalkan hutang. Nabi nggak mau. Saking apa? Saking menghormati sesama manusia. Jadi kalau kita punya sambutan kepada manusia, ya tadi kalau punya salah mohon dimaafkan. Kalau pinjam barang lupa dikembalikan, ya mohon maaf, tapi harus kembalikan. Begitu pula yang sering kita lakuin apa? Berhutang. Itu sering kita lakukan gitu Pak. Kalau sekarang namanya pinjaman online, pinjol udah mana-mana tuh. Habisnya pinjam sama teman dari kasih-kasih, ya. Jadi pinjam apa mana? Mau aplikasi dan lama-lama pinjaman buat apa? Buat judi online,
buat sesuatu bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Nah itu. Jadi inilah syaratnya kalau kita punya salah di masa lalu, maka cara tobat kita bagaimana? Tadi yang pertama kita berhenti dari maksiat, yang kedua nyesel pernah melakukan hal tersebut, yang ketiga apa? Beriktikad untuk tidak mengulangi kembali. Yang keempat, kalau punya dosa dengan sesama manusia harus minta maaf, bebaskan dulu hak orang yang memiliki hutang dan lain sebagainya. Ini syarat kita agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam aja itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dosanya satu. Nabi Adam cuma makan apa? Buah itu buah benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam, kamu udah enak nih tinggal di surga, semua fasilitas diberikan, makan udah tinggal makan, istri juga diapain? Dikasih. Cuma satu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mendekati pohon khuldi. Karena ada rayuan setan, akhirnya Nabi Adam melakukan dosa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Berdoa kepada Allah dengan kalimat apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya. Nyesel gitu. Nyesel Nabi Adam, ya Allah, saya telah menzalimi diri saya. Udah enak di surga, fasilitas diberikan, semua ada di dalam surga, tapi saya bermaksiat. Nyesel atas perbuatannya. Dan Nabi Adam nggak nyalain siapa? Nggak nyalain istrinya. Nabi Adam nggak nyalain setan. Siapa disalahin? Dirinya sendiri. Nah kita kalau berbuat dosa itu harus begitu Pak. Jangan disalahin siapa? Ini kita disalahin gara-gara ini apa aja nih? Ini online dah. Ini gara-gara anak nih minta ini, atau gara-gara setan nih dan seterusnya. Nah itu salah satu Nabi Adam membuktikan menyesal kalau sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Wa fi riwayatin, satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yawmi ilahi mi'ata marrah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah. Nabi bersumpah. Berarti kalau Nabi udah ngomong demi Allah, itu benar-benar Nabi lakukan. Ya, sampai kita bersumpah. Nabi bersumpah apa? Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Satu riwayat Nabi mengatakan, inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Saya bertobat kepada Allah setiap hari itu sebanyak 100 kali. Baca apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi. Maka Nabi ini luar biasa ya. Sosok manusia, apalagi sekarang bulan Maulid ya. Sosok manusia yang amat luar biasa. Suri tauladannya itu nggak ada seperti baginda Rasulullah SAW. Nabi itu dosanya nggak ada, kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijamin masuk surga. Tapi memberikan pelajaran buat kita, Nabi masih mengucapkan istighfar sehari semalam sebanyak 70 sampai 100 kali. Nah kita ini sebagai umat yang kadang-kadang nih yang dosa mulu, maksiat mulu, salah mulu, kira-kira pernah nggak sehari semalam baca istighfar 70 kali? Murah-murah sampai 100 kali. Itu yang penting kita bisa baca istighfar. Selebihnya baca nggak kira-kira? Ya Allah. Istilahnya apa? Akhlak kita dengan Nabi itu jauh banget, udah jauh banget. Maka kalau ada sebuah hadis yang menjelaskan ketika orang Arab Badui ngomong, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasul kapan terjadinya hari kiamat? Nabi ngomong, ma'adatalah, apa yang kau siapkan dalam menyambut hari kiamat? Ma'adatulah kasirah sholatin wala siyamin. Saya nggak mau perbanyak sholat, saya nggak mau perbanyak puasa, illa anni uhibbullah wa rasulah,
kecuali yang saya punya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Nabi ngomong, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Cinta memang gak harus ada dalilnya, Pak. Cinta itu gak harus ada dalilnya. Kita ngadain maulid, dalilnya apa? Kita ngadain ini, dalilnya apa? Yang namanya cinta itu terus dalam hati. Cuma yang namanya cinta itu butuh dengan pembuktian. Saya cinta sama Rasulullah, tapi jauh akhlaknya kepada Nabi. Saya cinta sama Nabi, cuma ngadain maulid doang, sungguhnya kesiangan lagi aja. Saya cinta sama Nabi, tapi istighfar tetap aja dia lewat. Akhlaknya jauh dari Rasulullah. Makanya Nabi itu nggak bisa kita bedakan, nggak bisa kita banding-bandingkan dengan orang lain. Maka akhlak itu sangat jauh sekali dengan Nabi. Nabi yang sudah mulia begitu masih mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai umatnya setidaknya sedikit-sedikit sunnah Nabi itu kita terapkan. Mulai apa? Istighfar tadi. Ya. Jadi istighfar itu selain mengikuti sunnah Nabi, banyak sekali hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Salah satunya Allah tidak akan menurunkan sebuah musibah, sebuah azab kalau orang itu masih mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita di dunia ini nih, bala kita dapat nih, dikit-dikit musibah, ya, dikit-dikit sesuatu yang makruh, sesuatu yang gak enak kita rasakan, udah salah satunya apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kita kembali aja kepada Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang menyebabkan rezeki kita seret, bisa jadi yang menyebabkan kesehatan kita itu nggak sempurna, bisa jadi yang membuat keluarga itu kita kurang sakinah mawaddah warahmah, bisa jadi hidup kita kurang berkah. Itu disebabkan dosa yang banyak kita lakukan. Dosa yang banyak kita lakukan tanpa kita mau untuk menghapus dan menghilangkan dosa. Dengan cara apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak bisa luput, Pak. Yang namanya dosa itu manusia biasa, jangankan manusia biasa, ya, selevel habaib, selevel kiai, selevel para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa masih tetap dosa. Cuma dosa yang dia lakukan itu bisa diatasi dengan cara apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kalau kita bangun jam 4, setengah 4, ya, kita sholat taubat, sholat tahajud, ditutup dengan sholat witir. Apa zikiran yang paling luar biasa? Cuma satu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak mengucapin istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ya, di waktu subuh itu yang paling bagus kita baca istighfar sebanyak berapa kali? 300 kali. Allahumma firli, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu durasinya bisa sampai 1 jam. Paling kita setengah jam kita megang tasbih, kita megang tasbih digital, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh nggak bisa, ya waktu duha. Subuh kesiangan itu 70 istighfar. Subuhnya kesiangan. Zuhur masih di perjalanan kita, lewat lagi aja di zuhur. Ya, asar macet. Ya. Maghrib udah capek. Isya udah ngantuk, ya 15 lagi aja terus sholat tuh, boro-boro untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita dalam menjalankan kehidupan ini setidaknya untuk urusan dunia kita lawan, urusan dunia kita kerjakan, tapi akhirat itu juga perlu penting untuk kita menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga, wa Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Kata Nabi, Allah menerima taubatnya seorang hamba selama
belum sampai tenggorokan. Jadi kalau sampai tenggorokan baru mau tobat kepada Allah, maka tobatnya tidak akan diterima. Siapa contohnya? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu pernah mau tobat kepada Allah, tapi tobatnya ketika dapat musibah yang besar, ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian Fir'aun ngomong, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi iman itu ketika ajal sudah mau menjemput. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka oleh karena itu Fir'aun udah gak ada. Sosok Fir'aun gak ada. Tapi sifat Fir'aun yang itu nggak mungkin hilang. Orang yang ngaku jadi Tuhan, orang yang sombong atas jabatan kedudukannya, orang yang berbuat semena-mena, itu nggak akan hilang. Karena itu sifat kemanusiaan. Fir'aun yang sudah meninggal, tapi sifatnya masih bisa banyak orang yang mengikuti. Jangan sampai orang itu baru kenal Allah, baru tahu sholat ketika sudah mendekati ajalnya. Kalau bahasa kita, dari kemarin ngapain aja? Ya, dari kemarin mau ibadah rasanya apa? Rasanya malas. Mau datang ke majelis taklim rasanya sekian, besok tidak ada, besok masih ada lagi, besok masih ada lagi. Lama-lama udah apa? Udah tua lama-lama sakit-sakitan. Cuma ada kemauan. Maka ulama mengatakan selagi masih kita sehat, selagi masih ada kesempatan, maka perbanyaklah amal kebaikan. Karena kalau orang udah tua itu cuma lihat doang, pengen doang, melakukannya itu susah. Jadi selagi kita dua hal yang banyak kita tertipu. Kata Nabi, nikmatani maghbunun fiha kasirun nas. Dua hal yang kebanyakan manusia itu tertipu. Apa itu? Pertama sihat, kedua wal fard, kesehatan dan waktu luang. Jadi kesehatan itu penting sekali. Jadi kalau sehat udah kita maksimalkan aja, mau sholat, mau zikir, mau istighfar, mau beramal soleh selagi kita sehat. Kalau udah sakit merepot Pak. Jangankan duduk di majelis taklim, jangankan pegang tasbih, ya itu yang ada sakitnya udah kita ngerasain sakit. Kalau udah sakit udah, itu orang kadang-kadang tertipu, masih sehat kemana. Yang kedua wal faragh, waktu luang kita. Ya, sebelum datangnya waktu sempit, maka waktu luang yang ada ya udah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu Nabi sudah muat-muat. Dua hal itu banyak manusia tertipu. Pertama waktu sehat, yang kedua waktu senggang. Jadi waktu senggang kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Nah ini jangan sampai kayak Fir'aun. Fir'aun itu ketika sudah ajalnya berada di tenggorokan baru beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih punya banyak waktu, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar. Insya Allah kehidupan kita lebih bermanfaat dan khususnya lebih berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hadis yang kita baca. Ya, sebelum kita lanjutkan pada hadis berikut, ada pertanyaan Pak mengenai tentang taubat dan istighfar. Dulu pernah dengar ada sebuah cerita seorang ulama, yaitu ya sholatnya rajin, duhanya rajin, semuanya segala sholat sunahnya, puasanya gitu. Nah terus dengan kesalahan dia sedikit atau sekecil dia bisa masuk neraka. Nah, kenapa bisa begitu guru? Sedangkan dia itu dari semua sholat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, kebaikan dia kerjakan guru. Maksudnya dosa apa yang membuat kita seperti itu guru? Di zaman dulu ada yang namanya Barsiso. Barsiso itu adalah salah seorang yang rajin melakukan ibadah. Bahkan ibadahnya itu luar biasa. Dan dia gak akan keluar rumah, gak akan keluar istananya kecuali dengan hal-hal yang memang dianggapnya penting. Selebihnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika orang yang rajin ibadah ini diragukan. Jadi orang itu memang kadang-kadang kapasitas ilmunya antara orang awam dengan orang-orang yang level lebih tinggi itu kadang-kadang memang beda. Awam misalnya ya setannya nggak begitu gede. Ya.
Orang-orang yang ilmunya tinggi itu pasti tuh setannya lebih apa? Ilmu lebih tinggi ya. Rayu setannya lebih tinggi. Itu Barsiso, salah seorang orang yang rajin ibadah, namanya Abid. Tapi semasa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai suatu ketika ada setan yang menjelma sebagai manusia yang mengajarkan Barsiso. Akhirnya karena cuma sebatas Abid, tidak alim, tidak tahu mengenai tentang hukum-hukum, dia tergelincir dengan ibadah. Zikir itu luar biasa. Orang sekarang nggak ada yang bisa ngalahin zikirnya Barsiso. Orang sekarang nggak ada yang bisa ngalahin ibadahnya Barsiso. Tapi Barsiso walaupun rajin ibadah, ternyata wafat tidak dalam kondisi husnul khotimah. Kenapa? Saking enaknya beribadah, ternyata digoda oleh perbuatan maksiat. Satu hikayat menceritakan, itu disuruh kasih pilihan 3 Pak. Yang pertama mencuri, yang kedua adalah mabuk-mabukan, yang ketiga adalah berzina. Dari 3 hal itu mana yang diambil? Dia cuma ambil doang, tidak ahli. Kalau dia mencuri, maka konsekuensinya dipotong tangannya. Kalau dia berzina, maka konsekuensinya dirajam atau digigit, dicambuk 100 kali. Buat orang yang belum nikah, kalau udah nikah dirajam, dikubur hidup-hidup. Ketika ada orang lewat ditakolin sampai mati. Yang ketiga adalah mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan cuma dicambuk 80 kali. Ini karena dia cuma rajin ibadah doang, rajin zikir doang, tapi ilmunya nggak ada. Ya, akhirnya mana dia pilih? Kalau misalnya berzina dirajam sampai mati, kalau mencuri dipotong tangannya, kalau mabuk-mabukan cuma 80 kali. Kira-kira kalau pilih mana? Mabuk-mabukan. Akhirnya diambil tuh mabuk-mabukan, ada orang lewat dibunuh. Ada ada benda yang tidak terpakai, benda tersebut diambil sama dia. Ada perempuan cantik diperkosa sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara minum-minuman, akhirnya semua maksiat dilakukan. Dan itu terjadi pada zaman dulu. Maka oleh karena itu, salah satu kita beristighfar baik, zikir baik, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Bahkan zikiran, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja, kalimat-kalimat zikir yang kita nggak tahu maknanya itu nggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu harus tahu apa ya maknanya. Ya. Kalau kita nggak tahu artinya satu persatu, minimal di zikir kegunaannya buat apa? Manfaatnya buat apa? Supaya antara apa yang kita ucapkan itu tahu. Kalau belajar kan begitu Pak. Ini kita ngaji nih. Nabi dulunya apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar itu wajib. Thalabul ilmi, untuk ilmu itu bahasa Arab. Bahasa kita apa? Belajar ataupun ngaji. Ngaji atau belajar wajib. Yang wajib itu ngaji. Pahamnya belakangan. Ngamalinnya belakangan. Yang wajib buat kita cuma tolaknya doang. Yang ngasih paham Allah, yang menggerakkan hati kita nih untuk melakukan amaliyah yang telah kita ketahui siapa? Allah. Tugas kita cuma ngaji dong, udah kita duduk, kita dengerin, nggak tahu kita tanya, tahu kita paham, kita amal. Jadi kewajiban kita cuma nuntut ilmu dong. Ya, saya belajar kagak paham-paham, nggak apa-apa. Kenapa? Yang wajib cuma belajarnya. Bocah suruh sekolah, ini Ustaz, anak saya kayaknya kagak bidang ini sekolah nih, dapatnya dia 50 merah dulu, udah biar bocah suruh sekolah aja tuh. Yang wajib adalah menuntut ilmunya. Mau pintar mau kagak masalah, belakangan ini ngasih pintar siapa? Yang ngasih paham siapa? Apakah guru? Enggak. Ya, yang ngasih paham Allah. Kemudian melakukan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru siapa? Allah yang menggerakkan hati kita. Ya, maka oleh karena itu thalabul ilmi kan dikatakan nuntut ilmu, kemudian paham, kemudian ngamal itu wajib. Enggak. Nabi cuma ngomong nuntut ilmu wajib. Yang wajib cuma nuntut ilmu, pahamnya belakangan.
Ngamalinya apalagi, karena yang memberikan paham Allah, yang menggerakkan hati kita untuk ngamalin siapa? Allah. Materi kita masalah istighfar, tobat. Nabi kita tahu tobatnya sehari semalam sampai 100 kali. Kemudian habis ngaji, udah lupa lagi aja. Dan berarti siapa itu? Allah belum berkehendak orang itu mau mengamalkan ilmunya. Tapi kita udah gugur Pak, kewajiban kita. Kewajiban kita cuma tolabul ilmi, sisanya nanti Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita habis ngaji terus ada perubahan, ya nanti Allah menghendaki kebaikan buat orang tersebut. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baik, Allah akan berikan paham tentang agama. Istighfar, istighfar, oh iya nih. Tadi kita habis baca istighfar nih. Nabi yang manusia luar biasa istighfar 100 kali diamali. Berarti Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, memberikan paham agama kepada orang tersebut. Jadi tugas kita cuma apa? Belajar doang. Sisanya Allah yang memberikan segala sesuatu. Nah, jadi terkait kepada kita abid dengan alim tadi. Kalau hanya abid doang, cuma ibadah doang, Pak, bisa jadi tadi zikirannya nggak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang diucapkan dengan apa yang dia zikirkan. Ta'ala fi hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman tafarraqna min ba'dihi tafarraqa ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.